Ya, saya akan menyampaikan ini seri motivasi gitu ya. Kapan kita menggunakan kata seharusnya dan kapan kita menggunakan kata sebaiknya. Itu dua kata yang sering kita gunakan sehari-hari, tapi kadang kita salah dalam penempatan penggunaan kata tersebut gitu ya. Jadi kata seharusnya itu penempatannya itu adalah kepada diri kita sendiri, karena kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri ya. Kita mau makan sekarang bisa kita makan sekarang ya. Kita mau tidur sekarang sesuai dengan keinginan kita juga bisa tidur. Kita mau belajar sekarang, kita bisa mengatur, kita bisa belajar sekarang gitu ya. Jadi kata seharusnya itu adalah melekat pada diri kita sendiri. Kita mau berenang sekarang, langsung saya mau berenang bisa ya. Saya mau naik sepeda di belakang saya ini juga bisa. Saya mau pindah tempat bisa gitu ya. Itu kata seharusnya itu harusnya melekat kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita salah gitu ya. Salah melekatkan kata seharusnya itu pada sebuah objek yang di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol. Kalau diri kita bisa mengontrol. Kita mau melakukan apa gitu sesuai dengan keinginan kita bisa. Itu adalah kata seharusnya. Yang kedua adalah kata sebaiknya ya, atau seyogianya lah gitu ya. Itu diberikan kepada orang lain. Jangan berikan kepada kita. Sebaiknya kita begini gitu ya. Kita ya sebaiknya aja kita tidak akan melakukan perubahan. Sebaiknya saya harus belajar. Tapi ternyata kita nggak belajar gitu ya. Jadi kalau pada diri kita seharusnya belajar. Untuk besok supaya ujiannya bisa selesai, saya bisa mengerjakan, saya harus belajar sekarang. Jangan sebaiknya belajar tapi saya nggak belajar gitu ya. Nggak pas lah gitu ya. Jadi terhadap diri kita sendiri kita harus menggunakan kata seharusnya supaya kita termotivasi, supaya kita dapat semakin maju, kita menjadi orang yang benar-benar terimprove, naik kelasnya. Kalau tangga itu dari tangga 1, tangga 2, tangga 3 sampai tangga ke puncak. Jadi kemampuan kita memang maksimal kita gunakan ya. Kalau kita mau belajar kita bekerja, kita juga maksimal dalam pekerjaan kita. Kalau kita mau jualan juga kita jualan dengan potensi yang kita miliki. Kalau misalkan sebaiknya saya hari ini harus mendatangi customer 10 nih gitu ya, tapi real di lapangannya saya cuma 3 aja gitu ya, jadi akan maju. Tapi saya harus sehari ini mendatangi 10 customer ya. Saya harus mendatanginya apapun yang terjadi. Minggu depan besok juga 10, besok juga 10 ya. Itu kata seharusnya. Jadi itu dua kata itu tolong jangan sampai salah. Kalau salah kita akan tidak nyaman, tidak tenang dalam menjalani hidup ini ya. Misalkan terhadap isi kita gitu ya, Anda harus begini. Isi kita punya ide lain gitu ya. Kadang tidak dijalankan, kadang dijalankan dan sebagainya. Pada waktu dijalankan, oke lah, kita tidak akan merasa susah lah begitu ya, cuo gitu kalau orang Jawa bilang gitu ya, cuo itu ya seperti itulah gitu ya. Jadi merana gitu ya, karena keinginan kita tidak dilaksanakan gitu ya. Ya sebaiknya aja. Kalau sebaiknya kan belum tentu dia melakukan dan belum tentu dia juga tidak melakukannya gitu ya. Jadi belum tentu, semuanya belum pasti. Jadi sebaiknya Anda begini, tolong nanti sebaiknya begini gitu ya. Itu kalau terhadap orang lain. Beda dengan sebuah perusahaan. Katakanlah kalau kita misalkan punya perusahaan gitu ya, itu perusahaan itu kan ibarat tubuh kita nih gitu ya, terhadap tubuh kita. Jadi kita memberlakukannya seharusnya perusahaan ini. Jadi tolong bagian marketing, yaitu satu hari mendatangi 10 customer itu seharusnya, karena marketing itu dalam artian konteks yang bukan yang tadi diri pribadi ya, itu perusahaan itu adalah diri kita sendiri ya. Perusahaan itu tubuh kita. Jadi kita harus memperlakukan seharusnya pada perusahaan ini supaya perusahaan itu benar-benar berjalan sesuai dengan arahan yang kita inginkan, karena itu adalah interpretasi bukan interpretasi, itu adalah wujud dari diri kita, perusahaan kita itu ya. Itu ya seharusnya menggunakan kata seharusnya. Jadi terkait dengan sesuatu yang kita kontrol gitu ya, kita menggunakan kata seharusnya. Tapi sesuatu di luar kontrol kita ya, terutama itu orang lain gitu ya, di luar kita, di luar perusahaan kita, di luar kampus kita misalnya gitu ya. Kan saya punya kampus, saya punya hak untuk mengatur kampus saya. Saya punya kolam, saya punya hak untuk mengatur kolam saya. Saya punya perusahaan, saya punya hak untuk mengatur perusahaan saya. Saya punya
ya sesuatu yang bisa kita kontrol, itu kita bisa menggunakan kata seharusnya. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap sebuah objek itu, ya kita mengatakan sebaiknya, karena kita tidak memiliki kontrol di objek itu. Semoga teman-teman bisa paham di sini supaya hidup kita ini tenang. Hidup kita ini mulai dari kita lahir sampai meninggal dunia, kalau punya konsep ini kita akan tenang. Kalau itu susah, kalau kita pusing, itu pusing terhadap diri kita sendiri. Kenapa saya kok tidak bisa terlalu banyak tidur misalnya gitu ya? Kenapa saya kok susah sekali ngomong di depan umum gitu ya? Kenapa saya kok susah sekali menyampaikan sesuatu di dalam rapat? Kalau saya itu susah sekali ketika saya itu memulai pembicaraan gitu ya. Nah, susah-susah itu hanya dari diri kita sendiri. Bagaimana cara mengatasinya? Seharusnya selesai. Seharusnya saya belajar ngomong di depan umum. Seharusnya saya begini, seharusnya saya begini, itu terhadap diri kita sendiri sehingga masalah kita selesai. Karena itu di dalam kontrol kita. Tapi kalau orang lain ya sebaiknya sudah selesai. Karena kalau sebaiknya itu belum tentu orang yang mendengarkan saran kita itu dia melaksanakan atau tidak melaksanakan. Melaksanakan tidak melaksanakan, hati kita tetap posisinya sama, itu tetap tenang. Jadi tolong jangan lupa kita bagaimana menempatkan kata seharusnya dan bagaimana menempatkan kata sebaiknya. Jangan sampai salah ya. Bisa menyarankan dan juga menganjurkan itu ya. Ada satunya lagi adalah mengharuskan, itu kepada siapa, supaya kita benar-benar di hidup ini, walaupun itu kita ini dengan saudara kita ini saudara kita memang betul, tapi sebenarnya dia juga dalam konteks hubungan kita dengan manusia yang lainnya, dia adalah orang lain dari sisi pribadi kita, karena dia pun juga tidak bisa kita kontrol gitu ya, tidak bisa kita kontrol. Oke lah teman-teman, seri motivasi saya saat ini sudah cukup untuk memahami tentang bagaimana menempatkan kata-kata seharusnya dan sebaiknya, supaya kita di dalam hubungan bisnis, di dalam hubungan antara atasan dengan bawahan kita, hubungan antara keluarga kita, hubungan dengan pertetanggaan kita, berhubungan dengan ya saudara-saudara kita di semua etnis, itu kita tetap dalam kondisi yang baik dan dalam penuh ketenangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.